luasan juga lokasinya, sehingga tempat ibadah itu selain mewakili dari agama-agama yang sudah ada di Indonesia, lokasi dan posisinya kita minta juga yang premium, jangan di pojok, jangan kecil sekali, gitu kan. Nah itu kadang-kadang yang hal-hal seperti ini kalau tidak kita dahului komunikasi dengan pengembang, mungkin mereka alfa atau lupa Pak ya. Nah ini kan keberuntungan kami karena kami di sini tinggal di kawasan perumahan, daya dorong atau daya pukul Pak, gitu kan. Daya dorong kami benar-benar kami manfaatkan untuk kemaslahatan, ya kan. Tidak hanya bagi teman-teman di sini yang mayoritas. Kebetulan di Grand Wisata secara kuantitas masyarakat Muslim masih mayoritas, secara kuantitas. Nah tapi keterwakilan daripada teman-teman non Muslim, teman-teman Kristen, teman-teman Katolik, nah kita minta pihak developer agar pemanfaatan fasum fasos melibatkan kami, peruntukan, lokasi, posisi, luasan, ya kan, agar melibatkan kami sebelum diserahkan ke Pemda. Kira-kira seperti itu Pak Yudi ya. Iya. Terus Pak Yudi. Saya lanjut dengan slide berikutnya. Nah, kita selain kegiatan Idul Adha, Idul Fitri, ya, kita juga ada kegiatan-kegiatan pengamanan tadi. Selain Idul Adha, Idul Fitri, ya, teman-teman non Muslim membantu kita untuk pengamanan. Nah, sebaliknya ketika Natal, teman-teman Muslim terutama kita membantu pengamanan untuk malam Natal bagi teman-teman Nasrani. Di sini ada beberapa gereja, di semua gereja di kawasan Grand Wisata, dan beberapa gereja ada 7 Opa. Kebetulan Opa yang koordinator waktu kegiatan tersebut, dan fotonya juga ada ini Opa. Kemudian ada beberapa gereja di semua di Grand Wisata ada 7. Kegiatan ini berlangsung malam Natal dan hari Natalnya. Betul. Karena kegiatan jemaat gereja itu dilakukan 2 kali ya waktu itu ya. Next, ini kegiatan kita mengenai seminar kebangsaan. Jadi kita mengundang narasumber, ada dari Buddha, dari Bante, kemudian dari Muslim, dari Kiai Haji Taufik Damas, kemudian dari Kristen ya, Pendeta Martin Sinaga. Betul. Kita melakukan dialog kebangsaan di Pondok Pesantren Motivasi Indonesia di Setu, Pak. Jadi kegiatan kita bukan hanya outdoor, indoor juga ada kegiatan moderasi beragama. Kemudian silaturahmi yang selanjutnya baru saja Februari lalu kita berkunjung ke Kelenteng Hok Lai Kiong. Di sana kita menemui pengurusnya untuk silaturahmi hal sama seperti sekarang yang kita lakukan. Nah, selain kegiatan-kegiatan yang bersifat membina hubungan dengan agama lain, sesama pemeluk umat beragama, juga kita melakukan kegiatan-kegiatan Kamtipmas mengelola kawasan, bekerjasama dengan pengelola kawasan, estate management, dan pospol terdekat di sini. Karena kita ini ormas, jadi ya kegiatannya selain membina hubungan kebersamaan umat beragama, juga hubungan, gitu ya Pak. Betul ya. Nah, ini visi misi kita. Visi dari EPKUB terbangunnya kesadaran untuk terwujudnya kerukunan umat beragama di Grand Wisata dan sekitarnya. Misinya yang pertama adalah mewujudkan kehidupan umat beragama yang harmonis, saling percaya dan menghormati, serta mengedepankan semangat kebersamaan dan perdamaian. Kedua, mencegah setiap usaha atau gerakan intoleran yang dapat merugikan atau merusak kerukunan umat beragama. Dan yang ketiga,
secara aktif mendorong pemerintah dan pihak pengembang dalam upaya mendapatkan lahan fasos untuk pendirian rumah ibadah 6 agama yang diakui negara. Nah, ini relevansinya tadi kepada audiensi kita Pak dengan pengelola kawasan. Ya, cukup Pak, mungkin dari EPKUP, mungkin dari teman pengurus lain, dari Pak Adi ada yang mau ditambahkan, Pak Bram atau Pak Tigor? Saya tambahkan Pak Yudi tadi yang lupa, kegiatan terakhir kita kemarin sebelum pemilu, kami juga mensupport kegiatan pemilu damai yang diadakan di Kota Bekasi ya. Itu kemarin terakhir ya Pak ya. Kita pemilu damai, anti hoax dan stop ujaran kebencian. Kita bekerja sama dengan TNI dan Ormas Candrabaga ya. Nah ini kira-kira aktivitas dari kami yang secara usia organisasi masih apa istilahnya itu Pak Yudi, seumur jagung kira-kira. Nah ini monggo dari Pak Osya, kalau berkenan bisa sharing dan membagikan ilmu pada kami, gitu kan? Nanti kita bisa bertukar pikiran dan berdiskusi. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Osya. Dari sini aja Pak. Saya mau lihat di sini. Nih. Saya mohon maaf. Tas. Di sini ya Pak, biar lebih jelas. Dari Pak. sini aja ya. Ya. Kemarin. Oh iya, kau urusin makanan kan? Sudah. Sambil aja minum dulu mungkin. Enggak, yang ada aja dulu. Dicicil. Iya, kami senang sekali pada seumur jagung tadi dibilang sudah luar biasa. Dan saya pikir tidak salah ketika Kiai NH mempertemukan kita untuk atau kami WKPUB dengan FPKUB, Forum Persaudaraan dan Kerukunan Umat Beragama. Kami memakai nama Wadah Komunikasi dan Pelayanan Umat Beragama. Ini memang kami lahir di Jakarta Timur. Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih dulu Pak Andi dan juga teman-teman untuk kesempatan yang baik sehingga kita bisa berjumpa, kita bisa berbagi, kita bisa juga tentu dengan ini harapan yang tadi Pak Yudi kemukakan, kita bisa mengenal lebih dalam, artinya kita juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih jauh untuk semakin mempererat. Memang agak sedikit aneh, tapi ya ini yang terjadi. Kami di Jakarta Timur nampaknya melangkah ke timur lebih cepat daripada melangkah ke utara, ke barat, dan ke selatan gitu ya. Nah, mungkin di sini letaknya karena kami dijembatani oleh Kiai NH yang sebenarnya beliau sedikit banyak cukup tahu, bahkan mungkin turut membidani lahirnya WKPUB yang sudah 25 tahun ya. Sebelum beliau ke Setu, nah itu
beliau tinggal di Duren Sawit dan di sana di daerah Tegalamba itu bersama dengan Kiai Ali Kohar itu bermula dari menangani anak-anak jalanan lalu bermitra dengan WKPUB. Nah, sedikit barangkali kami memperkenalkan terlebih dahulu. Meskipun ada di dalam profil yang kami sampaikan di sana, sebelum kami menyampaikan latar belakang dan juga visi, saya sebagai ketua umum ini sebenarnya sudah generasi kedua dari tahun 2014 sampai sekarang. Kemudian beberapa yang hadir di sini, ini generasi pertama itu tinggal 2. Jadi kami persilahkan berdiri, Pak Budi Utomo, Setia Budi Utomo. Nah, ini sekretaris umum pertama sampai sekarang. 25 tahun, Pak. 25 tahun. Iya. Nah, kemudian juga, pas kebetulan nih wakil sekretaris ya. Ya, Ibu Eman Undap ini juga generasi pertama. Baru tahun kemarin ya, Oma ya, diganti. Itu karena sebenarnya letaknya yang jauh gitu ya. Nah, di sini. Jadi saya pikir tadinya jangan-jangan nih Oma nih sudah masuk di FPKUB gitu ya. Karena memang ini kalau tidak salah sama-sama partikelir. Maksudnya plat partikelir, plat hitam ya. Bukan plat merah gitu. Ya, kalau FKUB itu biasanya plat merah Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah keseharian WKPUB dan FPKUB. Nah, selain tadi sekretaris, kemudian ada wakil ketua. Nah, ini kami lompat-lompat. Wakil ketua kami ini sekaligus pengasuh pondok pesantren. Ini masih ponakan dari Kiai NH. Ini Ustadz Hafaz. Bisa berdiri, Mas Ustadz? Iya. Pondok pesantren mitra WKPUB ini tidak di Jakarta, tetapi di Gunung Gelis di Pasir Angin, Ciawi, Bogor. Ya. Kemudian masuk pada generasi kedua, tetapi yang sekaligus sebagai badan pengawas ini Bapak pakai sungai ya, Pak Dejo Karyadi ini yang karena rambutnya sudah putih jadi pengennya jadi pengawas ini. Kemudian